Halo sahabat biologi, selamat datang di video struktur dan perkembangan hewan. Adapun topik yang akan kita bahas adalah tentang fertilisasi. Adapun materi yang akan kita bahas dalam video ini adalah yang pertama, pengertian dari fertilisasi, yang kedua, fungsi fertilisasi, yang ketiga, jenis-jenis fertilisasi, dan yang terakhir adalah proses fertilisasi. Sebelum kita masuk ke topik yang pertama, marilah kita lihat animasi berikut ini. Di sana terlihat adanya sel telur dan juga sel sperma yang menyatu. Sebenarnya, apa itu fertilisasi? Fertilisasi adalah proses penyatuan ovum dengan spermatozoa, di mana proses ini merupakan tahap awal pembentukan embrio. Fertilisasi merupakan suatu proses yang sangat penting dan merupakan titik puncak dari serangkaian proses yang terjadi sebelumnya. Fertilisasi diawali dengan proses pembentukan gamet yang disebut dengan gametogenesis, yaitu proses pembentukan spermatozoa pada jantan dan pembentukan ovum pada betina. Fertilisasi mempunyai peran dalam penggabungan bahan genetik yang berasal dari spermatozoa dan ovum. Selain itu, fertilisasi juga berperan untuk merangsang perkembangan dari hasil fertilisasi. Materi selanjutnya adalah fungsi fertilisasi. Ada dua fungsi fertilisasi, yaitu fungsi reproduksi dan juga fungsi perkembangan. Berikut akan kita uraikan. Fungsi yang pertama adalah fungsi reproduksi. Pada fungsi ini, fertilisasi memungkinkan terjadinya pemindahan unsur-unsur genetik dari orang tua atau induk. Jika pada proses pembentukan gamet terjadi reduksi unsur genetik dari diploid menjadi haploid, maka pada proses fertilisasi kemungkinan terjadi pemulihan kembali unsur genetiknya, sehingga diperoleh individu normal 2N. Fungsi yang kedua adalah fungsi perkembangan. Pada fungsinya dalam perkembangan, fertilisasi menyebabkan rangsangan pada sel telur untuk menyelesaikan proses meiosis, kemudian membentuk pronukleus betina yang akan melakukan zygami dengan pronukleus jantan, dan akan membentuk zigot, akhirnya akan berkembang menjadi embrio dan fetus. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis fertilisasi. Terdapat dua jenis fertilisasi, yaitu fertilisasi eksternal dan fertilisasi internal. Fertilisasi eksternal adalah proses pembuahan ovum oleh sperma terjadi di luar tubuh organisme betinanya. Proses ini dapat ditemui pada golongan ikan dan katak. Golongan ini selalu mengeluarkan telur-telurnya dalam jumlah banyak untuk mengatasi banyak gangguan di sekelilingnya dari faktor alam maupun binatang pemangsa. Fertilisasi internal adalah pembuahan ovum oleh sperma terjadi di dalam tubuh organisme betinanya, sehingga lebih aman dari gangguan faktor luar, tersimpan di dalam rahim organisme betinanya. Marilah kita lihat fertilisasi pada katak. Pada katak, saat akan melakukan fertilisasi, katak jantan akan menempel pada punggung betina sambil menekan perut betina dengan menggunakan kaki bagian depan dan merangsang pengeluaran telur ke dalam air. Setiap telur yang dikeluarkan diselimuti oleh selaput telur atau membran vitelin. Hal tersebut dikenal dengan amplexus. Bersamaan dengan itu, katak jantan akan mengeluarkan sperma untuk membuahi sel telur tersebut, sehingga terjadilah fertilisasi. Marilah kita lihat fertilisasi pada unggas. Kelompok unggas merupakan kelompok ovipar yang walaupun tidak memiliki alat kelamin luar, tetapi fertilisasi tetap berada di dalam tubuh dengan cara menempelkan kloaka masing-masing. Unggas betina hanya mempunyai satu ovarium. Pada ovarium melekat suatu bentukan seperti corong yang berfungsi sebagai penerima ovum yang kemudian akan dilanjutkan oleh oviduk. Ujung oviduk membesar menjadi uterus yang akan bermuara pada kloaka. Unggas jantan mempunyai sepasang testis yang letaknya berhimpit dengan ureter dan bermuara pada kloaka. Fertilisasi akan berlangsung pada ujung oviduk.
Ovum yang telah dibuahi akan bergerak mendekati kloaka dan dikelilingi oleh cangkang yang tersusun oleh zat kapur. Materi terakhir yang akan kita bahas adalah proses fertilisasi. Tempat terjadinya penyatuan ovum dengan spermatozoa adalah di dalam ampula dari tuba Fallopi. Pada pertemuan ini, ovum masih terbungkus oleh sel-sel granulos yang berasal dari folikel dan selubung ovum. Proses fertilisasi dimulai dengan pematangan atau maturasi sel telur dan spermatozoa. Pematangan sel telur dimulai pada waktu proses pembelahan meiosis dari profase 1 menjadi masa selama folikulogenesis. Sedangkan spermatozoa memerlukan maturasi yang memerlukan waktu 10-15 hari ketika melewati epididymis. Proses fertilisasi pada mamalia memerlukan 3 tahap, yaitu sel spermatozoa harus menembus di antara sel-sel kumulus dengan bantuan enzim hyaluronidase. Sel spermatozoa harus mampu menembus lapisan pelosida dan spermatozoa akhirnya bersatu dengan membran plasma sel telur. Pertama, spermatozoa akan memasuki vagina, di mana akan terjadi seleksi dengan adanya perbedaan pH antara spermatozoa dengan pH 7 dan vagina pH 4. Setelah melewati vagina, spermatozoa yang telah terseleksi akan memasuki serviks. Dalam serviks, hanya spermatozoa yang normal yang dapat lewat. Hal ini dikarenakan spermatozoa yang normal dapat bergerak melewati cincin-cincin anulir pada serviks, sampai akhirnya menuju uterus, di mana mengalami kapasitasi, yaitu proses pendewasaan spermatozoa oleh cairan endometrium, sehingga spermatozoa dapat menembus lapisan-lapisan sel telur. Setelah spermatozoa menembus lapisan cumulus ovorus, spermatozoa pertama masuk, maka tidak akan ada lagi spermatozoa yang lain dapat masuk. Hal ini disebabkan oleh adanya reaksi zona, yakni suatu mekanisme pada zona pelosida yang menghalangi masuknya spermatozoa berikutnya. Setelah menembus zona pelosida, spermatozoa kemudian menembus permukaan membran vitelin. Ovum yang telah dibuahi merupakan sel terbesar dalam tubuh. Penyatuan ovum dan spermatozoa merangsang dimulainya pembelahan mitosis yang menghasilkan 2, 4, 8, 16, sampai 32 sel. Selama perjalanan dalam tuba Fallopi menuju uterus, embrio yang berjumlah 32 sel yang disebut morula akan berkembang menjadi blastosis. Sekian dari video ini. Terima kasih telah menyimak.